Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita akan baca dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya itu, Yesus mengisahkan tentang sebuah perumpamaan seorang janda yang memiliki masalah dan dia datang kepada seorang hakim yang dikatakan hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dalam terjemahan lama itu dikatakan hakim yang lalim, hakim yang jahat. Bagaimana perempuan ini datang kepada hakim tersebut dan hakim itu tidak meresponi apa yang menjadi kebutuhan janda ini. Sampai akhirnya janda ini harus datang berulang-ulang kepada hakim itu sampai hakim itu menolong persoalan dari janda ini. Konteks doa dalam perumpamaan ini adalah meminta sesuatu kepada Tuhan. Ya, seperti seorang janda yang meminta pertolongan kepada hakim atas masalahnya. Namun saya yakin kita semua juga memahami bahwa doa dalam konteks iman Kristen bukan hanya meminta-minta pertolongan kepada Tuhan, tetapi doa itu adalah hubungan atau kedekatan dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan. Jujur, doa ini adalah hal yang mudah, tetapi faktanya sulit dilakukan karena bisa menjemukan. Karena itulah Yesus menegaskan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Semua orang pasti merasakan atau bahkan sering merasa bosan untuk berdoa, jemu untuk berdoa. Saya sendiri pun juga seringkali mengalami rasanya bosan untuk berdoa. Tetapi Yesus sekali lagi menegaskan harus, ya dikatakan di situ bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bahkan mengatakan tetaplah berdoa. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan berdoa tanpa berhenti. Nah, untuk itu kita perlu untuk membangun sesuatu di dalam diri kita, ya supaya kita tidak jemu untuk berdoa. Nah, mengapa orang itu menjadi jemu untuk berdoa atau melakukan sesuatu yang lain? Ya, karena yang pertama tidak tahu tujuannya. Kalau tidak tahu tujuannya, ya melakukannya itu tentu tidak dengan satu semangat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tidak merasa butuh. Orang kalau tidak merasa butuh, ya pasti akan melakukan sesuatu itu ya tidak dengan kesungguhan. Yang ketiga, orang bisa merasa jemu untuk berdoa karena tidak melakukannya dengan hati, hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai satu hal yang ya karena harus dilakukan. Masa orang Kristen tidak berdoa? Ya sudah berdoa, ya tapi tidak melakukannya dengan hati. Karena itu mari kita berusaha bagaimana supaya kita bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus ada satu usaha yang kita bangun. Kalau tidak, pasti doa itu menjadi sesuatu yang menjemukan. Orang lebih memilih untuk melakukan kesibukannya, untuk lebih memilih melakukan satu aktivitas yang lain dibandingkan dengan berdoa. Karena itu mari kita berusaha supaya kita tidak jemu. Yang pertama, kita harus tahu tujuannya, bahwa berdoa ini adalah membangun keintiman dengan Tuhan sebagai kekasih kita. Jadi kita harus menempatkan Tuhan sebagai orang yang kita cintai, sebagai kekasih ya kita, ya sehingga kita pasti memiliki satu kerinduan. Orang yang saling jatuh cinta antara pria dan wanita, tentu untuk membangun satu kedekatan itu menjadi satu kerinduan mereka untuk bertemu dan tidak pernah akan bosan untuk bertemu dengan kekasihnya. Jadi karena itu kita harus juga memposisikan hubungan kita dengan Tuhan itu sebagai hubungan sepasang kekasih, di mana kita merindukan Tuhan. Kalau dari pihak Tuhan sudah pasti, ya Tuhan itu rindu selalu dekat dengan anak-anaknya, rindu untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya.
Karena itu mari kita membangun kedekatan dengan Tuhan ini lewat doa-doa kita, dan kita menjalin satu komunikasi yang indah ya dengan kekasih hati kita. Yang kedua, kita harus memahami bahwa doa itu adalah kebutuhan kita, yaitu supaya roh kita ini sehat, supaya roh kita itu bergairah dan menyala-nyala. Di dalam Roma 12 ada tertulis mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana roh itu bisa menyala-nyala kalau roh itu tidak mendapatkan kekuatan dari Tuhan? Karena itu kita perlu menyadari bahwa doa ini adalah menjadi satu kebutuhan supaya roh kita ini sehat, bergairah ya, dan menjadi kuat. Dan kemudian kita harus memahami ya, bahwa doa itu adalah memberikan ketenangan. Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi dengan berdoa kita akan mendapatkan ketenangan, karena dengan berdoa kita menjadi dekat dengan Tuhan, dan dekat dengan Tuhan itulah sumber ketenangan kita. Kemudian dengan berdoa kita akan mendapatkan kelegaan, ya, mendapatkan pertolongan. Seperti Matius 11 ayat yang ke-28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu berdoa. Kalau kita sedang dalam kesesakan dan kita sedang berbeban berat. Kemudian di dalam Mazmur 16 ayat 11 itu Daud mengatakan, di hadapan Tuhan itu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Jadi mari kita menyadari bahwa dengan berdoa kita akan mendapatkan banyak hal. Roh kita menjadi kuat, kita mendapat ketenangan, kita mendapat kelegaan dan pertolongan, dan kita mendapat sukacita yang berlimpah-limpah. Nah, yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa tidak jemu berdoa? Kita harus melakukannya dengan hati, bukan hanya dengan tubuh kita, bukan hanya karena itu adalah rutinitas dan karena itu adalah kewajiban sebagai orang Kristen. Jadi kita melakukannya dengan hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan kekasih ilahi kita, yaitu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita berusaha untuk membangun ya satu semangat di dalam diri kita supaya kita bisa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Biasanya orang akan berdoa dengan sungguh-sungguh kalau ada masalah, kalau punya beban berat, punya pergumulan yang berat. Kalau semuanya aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, biasanya orang itu seringkali lupa untuk berdoa. Lalu apa kita mau Tuhan kasih masalah yang berat, kasih beban yang berat supaya kita bisa berdoa? Ya, tentu kita tidak mau dengan masalahnya gitu. Kalau kita menjadikan Tuhan hanya sebagai sumber pertolongan, maka kita hanya datang kepada Tuhan ya ketika kita butuh pertolongan. Dan kalau orang itu hanya menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan supaya dia bisa berdoa, ya bisa jadi Tuhan akan kasih masalah terus, akan kasih pergumulan akan berat supaya dia datang kepada Tuhan. Tapi mari kita pahami bahwa berdoa bukan hanya kita memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi kita membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan, dan di mana kita bisa merasakan satu keindahan ya ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan sebagai kekasih jiwa kita. Ada kelegaan, ada sukacita berlimpah-limpah, ada ketenangan, ada gairah, ada semangat, dan roh kita tidak menjadi letih dan lesu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu senantiasa menyediakan dirinya, tangannya selalu terbuka, dia hatinya selalu tertuju kepada anak-anaknya. Tapi seringkali kita yang mengabaikan ya kebutuhan kita akan Tuhan. Kita merasa kita cukup dengan apa yang kita bisa lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan selalu rindu untuk dekat dengan anak-anaknya. Dan kita pun harus membangun kerinduan yang sama, sehingga ketika kita membangun satu keintiman kedekatan dengan Tuhan sebagai sebuah pelampiasan dari kerinduan kita akan Tuhan, maka disitulah kita akan merasakan kesegaran bagi jiwa kita, kerinduan kita, kehausan kita akan terpuaskan ketika kita bisa membangun kedekatan dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Kau sudah membuka jalan bagi kami untuk kami bisa datang di hadapan hadirat-Mu kapan saja. Kau sudah membuka diri-Mu karena pengorbanan Kristus. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami sehingga Engkau menyediakan diri untuk bisa membangun kedekatan dengan kami, bahkan menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami kekasih hati-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa memahami hubungan kedekatan kami dengan Tuhan sebagai satu kebutuhan, sehingga kami selalu rindu untuk mencari Tuhan dan kami tidak jemu-jemu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.